المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى الطيب. ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال المصنف حفظه الله، berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna At-Tayyib, di antara nama-nama Allah Al-Husna adalah At-Tayyib, zat yang maha baik. Dan nama ini terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Berkata Rasulullah SAW hadisnya, ya ayuhan nasu, wahai manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik. Innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah baik. La yaqbalu illa tayyiban, dia tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang dia perintahkan kepada para rasulnya. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibati, makanlah dari segala yang baik-baik, wa'amalu salihan, dan beramal salihlah kalian, inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya saya dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Dan juga Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik-baik yang telah kami rezekikan terhadap kalian atau kepada kalian. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang berjalan panjang, asy'atha akbar, rambutnya kusut masai berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbu ya Rabb, Tuhan Tuhan, berdoa kepada Allah. Wa mat'amu haram, sementara apa yang dia makan itu haram, maksudnya dia memakan dari jalan yang haram, dari harta yang haram, atau makanannya memang zatnya haram. Makanan bisa menjadi haram disebabkan kena zatnya haram, babi, darah, bangkai, khamar, haram zatnya. Ada yang zatnya suci tapi haram karena cara mendapatkannya dengan jalan haram, dengan mencuri, merampok, maka masuk ke dalam semua ini. Bagaimana akan dikabulkan sementara makanannya haram dan minumannya haram? Ya. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram, didapatkan dengan jalan yang haram, atau memang pakaiannya pakaian Allah haramkan seperti sutra bagi laki-laki dan sejenisnya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Rawahu Muslim. Naam. Wal makna أنه تعالى مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته وأفعاله وأقواله صادرة عن كماله. Dan makna nama Allah At-Tayyib, ya, bahwasanya Allah muqaddasun wa munazzahun 'anil naqais wal 'uyubi kulliha. Makna nama Allah At-Tayyib, yang maha baik, karena Allah suci dan bersih dari segala macam bentuk kekurangan dan aib.
Lianna asla at-tib at-taharah, karena asal ya at-tib baik atau at-tayyib zat yang maha baik, at-taharah dari kata-kata at-taharah yang artinya suci, wassalamah minal khubthi dan selamat daripada kotoran. Jadi arti at-tayyib zat yang maha suci dan selamat daripada segala macam bentuk kotoran yang mengotori kesempurnaan Allah Jalla wa Ala. Wallahu Jalla wa Ala lam yazal wa la yazalu kamilan bidzati, dan Allah senantiasa masih terus-menerus memiliki kesempurnaan dengan zatnya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkataannya, sadiratun an kamalihi, dan seluruh perkara yang disebutkan di atas ya keluar muncul terbit daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya bersih karena zatnya maha suci. Perkataannya baik, perbuatannya baik. Ya, semuanya karena dirinya baik. Naam. كمل سبحانه ففعل الفعل اللائق بكماله ومن هنا فأسماء الله الحسنى وصفاته العلى دالة على ما يفعله ويقوله وما لا يفعله ولا يقوله فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب كماله وعظمته ولا يفعل ولا يقول ما يناقض ذلك. Kamula subhanah, Allah adalah zat yang sempurna. Karena dia zat yang sempurna, fafa'ala al-fi'la al-la'iqa bi kamalih, maka dia hanya melakukan perbuatan yang layak bagi kesempurnaannya. Wa min huna fa asma'ullahil husna wa sifatuhul ula dalatun ala ma yaf'aluhu wa yaquluhu, maka dari sinilah seluruh nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi menunjukkan atas apa yang diperbuat Allah dan apa yang dikatakannya. Wa ma la yaf'aluhu wa la yaqulun, apa yang tidak diperbuatnya dan apa yang tidak dikatakannya. Fa innahu subhanahu yaf'alu wa yaqulu ma huwa mujibu kamalih, karena Allah hanyalah berkata-kata dan berbuat apa yang menunjukkan kesempurnaan dirinya, wa 'azamatihi dan keagungannya. Wa la yaf'alu wa la yaqulu ma yunaqidu dzalik, dan tidaklah mungkin Allah berkata-kata, tak mungkin Allah berbuat apa yang menyelisihi kesempurnaannya. Segala macam perbuatannya sempurna, perkataannya sempurna, dan tidak akan mungkin dia berkata-kata yang tak sempurna, berbuat yang tak sempurna. Naam. وينتظم تقرير هذا المعنى والدلالة عليه من اسمه الطيب قول المصلي في التشهد والطيبات أي لله عز وجل. Ya, dan akan menjadi sempurna pengertian makna ini dan apa yang ditunjukkan dari nama ini, dari nama Allah At-Tayyib, ketika seorang salat mengucapkan dalam tasyahudnya At-Tayyibat ay lillah, At-Tahiyatu lillah wat-Tayyibatu, At-Tayyibat, segala macam bentuk kebaikan milik Allah. Kebaikan apa? Dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك قوله الطيبات فهي صفة الموصوف المحذوف أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء واسمه طيب لا يصدر عنه إلا طيب ولا يسعد إليه إلا طيب ولا يقرب منه إلا طيب. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalika qaulu at-tayyibat, demikianlah perkataan orang ketika tasyahud at-tayyibat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-tayyibat. Ya, fahiya sifatul mawsufil mahdhub. At-tayyibat adalah merupakan sifat yang menjelaskan yang disifati. Yang disifati itu sifatnya tersembunyi. Ai at-tayyibatu minal kalimat. Penjelasannya maksudnya adalah segala macam kebaikan berupa kalimat-kalimat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, seluruhnya fahuwa tayyibun, maka dia adalah zat yang maha baik, perbuatannya baik, sifatnya sebaik-baik sifat, namanya sebaik-baik nama, dan namanya at-tayyib, ya, menunjukkan tidaklah ada keluar daripada Allah apapun juga kecuali yang baik. Jika berkata-kata baik, jika berbuat baik.
Wala yas'adu ilaihi illa thayyibun, dan tak akan mungkin naik sampai kepada Allah, diterima Allah kecuali yang baik-baik pula. Zikir yang baik naik ke atas, amar ma'ruf nahi mungkar naik ke atas, nasihat naik ke atas, baca Quran naik ke atas. Maki-makian, cacian tak akan mungkin naik ke Allah. Karena Allah tak menerima yang buruk-buruk. Sumpah serapah, laknat, ghibah, namimah, sumpah palsu, perkataan dusta, semuanya buruk, tak mungkin naik di sisi Allah. Ya, kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepadanya yang akan naik kalimat-kalimat yang baik. Wala yaqrabu minhu illa thayyibun, tak akan mungkin dekat kepada Allah kecuali yang baik. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, sifat yang baik, hamba yang baik. Semua yang tak baik jauh daripada Tuhan Allah yang maha baik. Naam. فكلمه طيب وإليه يسعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه فالطيبات كلها له ومضافة إليه صادرة عنه ومنتهية إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Maka seluruh kalimat Allah yang terucap baik, yang dia ucapkan baik, ya, dan semua kalimat yang baik-baik naik kepadanya, ya, dan perbuatannya baik, dan segala macam amalan yang baik-baik naik kepada Allah. Wal amalu salihu yarfa'uh, dan segala macam amalan yang saleh Allah akan angkat ke atas. Siapa yang membawanya? Malaikat tentunya. Malaikat membawa amalan kita kepada Allah Jalla fi'u, dan dia lebih mengetahui daripada apa yang diketahui malaikat, dibawa oleh malaikat. Perkataan yang baik-baik dibawa malaikat ke atas, perbuatan yang baik-baik diangkat Allah ke atas dan menunjukkan Allah di atas. Ya, kata beliau, fattayyibatu kulluha lahu, segala kebaikan itu milik Allah. Wa mudhafatun ilaih, pasti disandarkan kepada Allah. Sadiratun anhu, semua yang baik-baik itu muncul terbit dari kebaikan Allah. Wa muntahiyatun ilaih, akan kembali kepadanya jua. Qala an-nabiyyu, berkata Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah adalah Tuhan yang maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Maka orang jahat, orang fasik tak akan mungkin dekat kepada Allah, tak akan mungkin berkenan di sisi Allah amalan perkataan mereka. Demikian juga kekufuran. Naam. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين وغيره. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين ولا يجاوره من عباده إلا طيب كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dalam hadis meruqyah orang sakit yang dikeluarkan Abu Daud dan lain-lainnya, di antara lafaznya anta rabbut thayyibin, Tuhan Allah, engkaulah Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur, ya, at-thayyibin, seluruh makhlukmu yang baik-baik. Maka Allah adalah Tuhan hamba-hambanya yang baik-baik secara khusus. Meskipun dia Tuhan seluruh makhluknya, tapi dia nisbatkan yang baik-baik kepada dirinya. Engkaulah Tuhan yang baik-baik dari hambamu. Bagaimana yang jahat-jahat? Bukankah mereka hamba Allah? Ya, hamba Allah secara umum, tapi tak masuk ke khususan. Tak ada bagi mereka kespesialan. Ya, tapi ini adalah pengkhususan bahwasanya Allah lah, ya, Rabbut Thayyibin. Walau yujawiruhu min ibadihi illa thayyibun, dan tak akan mungkin berdekatan, bertetangga dengan Allah kecuali hamba-hambanya yang baik. Di surga yang maha tinggi sana. Surga yang tertinggi adalah Aras. Surga yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus di bawah Aras Allah, atapnya surga Firdaus itu langsung Aras. Araslah makhluk terakhir, tak ada lagi makhluk di atas, yang ada adalah Sang Khaliq. Maka akan bertetangga yang baik-baik dengan Tuhan yang maha baik nanti di langit sana, di atas Aras.
Allah Jalla wa'ala bersemayam di bawah arsy itu surga Jannatul Firdausil A'la. Di sanalah tempat orang yang baik-baik. Ya. Kama yuqalu ahli jannah, maka kelak akan dikatakan kepada penghuni surga, salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan atas kalian. Selamat kalian daripada segala macam keburukan. Tibtum, karena kalian adalah orang yang baik-baik, fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga ini kekal. Tak akan mungkin ada jiwa yang tak baik masuk ke dalam surga, mustahil. Pasti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pelaku maksiat, tak mungkin masuk. Kalau kemaksiatannya tak dicuci di dunia dengan istighfar, dengan taubat, dengan musibah, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala membakarnya dahulu agar suci dirinya. Setelah dibakar semua dirinya di neraka, habis maksiatnya, baiklah dia baru dimasukkan ke dalam surga. Ini yang tak mampu dicuci kemaksiatannya dengan taubat, istighfar. Tak bertobat, tak beristighfar, tak beramal saleh. Ya. Tak datang padanya ujian, penderitaan, ya, yang menghapuskan dosa-dosa di dunia, nanti dibakar di sana. Na'udzubillah min dzalik. Apapun dosa kita buat, jika Allah merahmati kita, Allah akan ambil, ya, segala macam bentuk dampak daripada dosa tersebut di dunia, berupa penderitaan, penyakit, bencana. Itu adalah cara Allah mencuci dosa-dosa kita, istighfarnya kita, taubatnya kita. Jika ini semua lewat, tak dicuci di dunia, masih ada keburukan dalam diri kita, juga lewat di padang mahsyar sana ada segala macam bentuk keburukan. Ya, juga lewat, tak dicuci di padang mahsyar ketika ditimbang, tak dimaafkan dan seterusnya, masuklah dia ke dalam neraka untuk membakar keburukannya. Setelah habis terbakar dosa-dosanya, tinggal kebaikan, baru dimasukkan ke surga, Darut Thayyibin, negeri orang yang baik-baik. Ya. Adapun orang kafir, karena tak ada kebaikan sama sekali di negeri akhirat di sana, tak ada cara untuk masukkan dia ke dalam surga. Jiwanya keji, buruk, Allah tak menerima kecuali yang buruk. Akidahnya buruk, perkataannya buruk, ucapannya buruk. Bagaimana akan masuk ke negeri orang baik-baik? Tempatnya neraka, kekal selama-lamanya. Adapun di dunia, kebaikan mereka, Allah beri balasan. Orang kafir yang baik-baik diberi balasan. Kesehatan, rezeki berlimpah, harta bertambah, kenikmatan hidup, lapangan rezeki. Tapi hanya di mana? Di dunia. Ya, habis di dunia saja. Disegerakan bagi mereka kebaikan. Di akhirat tak ada lagi, habis semua di dunia didapatkannya balasan kebaikan. Jadi Allah tak pernah berbuat zalim. Apapun kebaikan diberi balasan, bahkan kepada orang kafir, cuma hanya sebatas di dunia ini saja. Tengok orang kafir yang rajin berinfak, bersedekah, selalu peka kepada manusia sekitarnya. Hartanya berkah, hartanya bertambah, tenang hidupnya, disukai orang, tapi hanya sebatas di dunia. Ya. Dan dia pun menderita berbagai macam bentuk perkara-perkara yang tak menyenangkan di dunia, sebagaimana orang beriman, kadang dia sedih, kadang gundah gulana, kadang menderita. Ya. Dunia ini adalah negeri yang bercampur padanya keburukan dan kebaikan. Di akhirat ada dua negeri, negeri yang khusus untuk yang baik-baik dan negeri yang khusus untuk yang buruk-buruk. Di dunia ini ada kebaikan, ada keburukan. Nah. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد سواه بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه فطيب كل ما سواه فطيب كل ما سواه من آثار طيبته ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له.
Qad hakama subhanahu, Allah telah menetapkan fi syar'ihi wa qadarihi, baik ketetapan yang bersifat syar'i yang dia ridhoi, yang dia cintai, atau ketetapan yang sifatnya qadari, yang sifatnya umum. Anna thayyibati lit-thayyibin, bahwasanya segala macam at-thayyibat yang baik-baik, ya, perempuan yang baik-baik, lit-thayyibina, bagi laki-laki yang baik-baik pula. Ya. Maka karena Nabi baik, isinya baik. At-thayyibatu lit-thayyibin. Kebiasaannya, ghalibnya, pasangan laki-laki yang baik-baik itu dipasangkan dengan perempuan yang baik-baik pula. Ini secara ghalib. Keluar istisnaat, ada pengecualian orang tertentu yang dipasangkan dengan yang tak baik, sebagaimana Firaun dipasangkan dengan Asiyah bintu Muzahim, istrinya suci bersih. Dia Firaun mengaku sebagai Tuhan, sebagaimana Nuh, sebagaimana Lut. Ini istisnaat, pengecualian. Tapi ghalibnya at-thayyibatu lit-thayyibin, yang baik-baik, perempuan yang baik-baik akan menjadi pasangan bagi laki-laki yang baik-baik. Ya, perkataan yang baik-baik at-thayyibat minal aqwal, perkataan yang baik-baik biasanya keluar daripada orang-orang yang baik-baik. At-thayyibatu minal aqwal, minal afal, yang baik-baik daripada perbuatan manusia itu biasanya terlahir daripada manusia yang baik-baik. Walaupun sesekali orang jahat juga berbuat kebaikan, tapi tak ghalib dalam hidupnya, sesekali. Fa idza kana huwa subhanahu at-thayyiba 'ala al-itlaqi, tatkala Allah dialah zat yang maha baik secara mutlak, tak ada campuran padanya keburukan, kotoran, sempurna. Fal kalimatu thayyibat, maka segala macam ucapan yang baik-baik, wal afalu thayyibat, perbuatan yang baik-baik, was sifatu thayyibat, sifat yang baik-baik, wal asma'u thayyibat, nama yang baik-baik, kulluha lahu, semuanya milik Allah. Allah tak berkata-kata kecuali yang baik, tak berbuat kecuali yang baik, semua namanya baik, semua sifatnya baik, karena Dia adalah zat yang maha baik. Adapun kita hamba saleh, ya sesekali tergelincir, sekali-sekali berdosa, sekali-sekali melanggar, kemudian bertobat, beristighfar, memohon kepada Allah ampunan, jadi baik lagi. Ya, Allah sempurna. Kulluha lahu subhanahu la yastahiquha ahadun siwah. Tidaklah ada yang menyandang hal ini secara utuh sempurna sebagaimana Allah. Ya, manusia tidak ada tergelinciran, ada keburukan. Ya. Bal ma taba syai'un qattu illa bi thibatihi subhanahu. Bahkan secara mutlak tak ada kebaikan kecuali datang daripada Allah dengan sebab kebaikan Allah. Karena Allah menciptakan segalanya. Orang baik itu dampak daripada baiknya Allah yang telah menciptakan manusia dengan karakter-karakter kebaikan. Fatibu kulli ma siwahu min athari thibatihi. Ya, maka segala macam yang baik-baik adalah merupakan efek dampak dari baiknya Allah. Wala taslu hadhihi tahiyyatu thayyibatu illa lahu. Maka tidaklah cocok penghormatan ucapan tahiyat ini kecuali hanya untuk Allah. Maka kita ucapkan dalam tahiyat kita, at-tahiyatu lillahi wat-tayyibatu. Naam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-mutaqaddim, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, yadullu ala anna Allah subhanahu la yaqbalu min al-a'mali wal aqwali illa ma kana mawsufan bit-tayyib. Bit-tayyibi. Illa mawsufan bit-tayyibi. وهو عام في جميع الأعمال والأقوال فلا يعمل المرء المؤمن إلا صالحا ولا يقول إلا طيبا ولا يكتسب إلا طيبا ولا ينفق إلا من الطيب. Ya, maka perkataan Nabi yang telah disebutkan sebelumnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang baik, tak menerima kecuali yang baik-baik, menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan pernah menerima segala amalan, segala perkataan kecuali yang memang disifati dengan kebaikan belaka. Amalan yang baik Allah akan terima, perkataan yang baik Allah akan terima, kembali kepadanya, naik kepadanya. Tapi maksiat kita, ya,
tak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditolaknya. Dia zat yang maha baik. Wa huwa 'amun fi jami'il a'mali wal aqwal. Dan ini adalah sifatnya umum untuk semua perkataan dan perbuatan. Yang baik-baik saja yang dia terima karena dia zat yang maha baik. Fala ya'malu mar'ul mu'minu illa salihan. Ya, maka selayaknya seorang mukmin janganlah dia beramal, berbuat kecuali perbuatan yang baik. Wala yaqulu illa thayyiban, tidaklah berkata-kata kecuali yang baik pula. Wala yaktasibu illa thayyiban, tidaklah dia mencari nafkah, berbuat, bekerja kecuali pekerjaan yang baik-baik. Ya, umroh pergi umroh, haji pergi haji, tapi dari uang korupsi. Fa anna yustajabulah, bagaimana dikabulkan? Ya, dari uang korup dia pergi umroh. Ya, berinfak juga, tapi dari uang korup, dari korupsi. Bagaimana mungkin? Ya, orang berwudu, wudu itu perbuatan mulia, tapi airnya air kencing. Bagaimana diterima Allah Jalla wa'ala? Wala yaktasibu illa thayyiban wala yunfiqu illa minat thayyib. Orang mukmin taklah dia berbuat ya dalam segala macam perbuatan dalam hidupnya ini, bekerja, beraktivitas kecuali yang baik-baik. Dan tidaklah dia mengeluarkan infak kecuali yang baik-baik pula. Inilah sifat orang mukmin, bagaikan lebah, tak hinggap kecuali pada tempat yang baik, tak menghirup kecuali yang baik-baik, tak mengeluarkan kecuali yang baik-baik. Lebah itu tak pernah ganggu. Kalau dia enggak diganggu, enggak akan diganggunya kita. Lebah, subhanallah. Itulah perumpamaan mukmin, bagaikan lebah. Hinggap pada tempat yang baik, menghirup yang baik, mengeluarkan yang baik-baik. Ya. Dan dia tak merusak bunga, bahkan dia yang mengawinkan antara tumbuh-tumbuhan satu dengan lain, mengawinkan agar tumbuh, berkembang, berbuah. Ya. Dia menghirup saripati daripada tanaman-tanaman, tak mengganggu, bahkan mendatangkan kebaikan. Begitulah orang mukmin hidupnya. Seharusnya dimanapun orang mukmin tak mengganggu, memberikan maslahat untuk orang sekitarnya. Ya, maka tak mungkin dikatakan Islam itu agama teroris. Inilah konsep agamanya Tuhan yang maha baik. Hamba-hambanya tak diterimanya kecuali yang baik-baik. Dimanapun orang mukmin berkata-kata baik, bersikap baik, tak menerima kecuali yang baik-baik, tak bersahabat kecuali dengan yang baik-baik. Subhanallah. Naam. Fa inna at-tayyiba tusifu bihi al-a'mala wal aqwala wal i'tiqadat. Tusafu bihi. Fa inna at-tayyiba tusafu bihi al-a'mal wal aqwal wal i'tiqadat. Fa kullu hadhihi tanqasimu ila tayyibin wa khabith. Kama qala ta'ala, "Qul la yastawi al-khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith." Ya. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. Kebaikan itu bisa ya dilekatkan pada perbuatan, dikatakan perbuatan baik, perkataan dikatakan perkataan baik, keyakinan dikatakan ini keyakinan yang baik, i'tiqad yang baik. Fakullu hadhihi tanqasimu ila thayyibin wa khabith. Dan semua yang disebutkan tadi, perkataan-perkataan itu ada yang baik, ada yang tak baik. Perbuatan ada yang baik, ada yang tak baik. Akidah ada yang baik, ada yang tak baik. Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakan tak akan mungkin dapat disamakan antara satu hal yang buruk, yang keji, kotor dengan sesuatu yang baik. Tak akan sama walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun terkadang engkau kagum karena banyaknya keburukan, tak akan pernah sama. Kita hidup di zaman keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Yang paham akidah yang benar lebih sedikit daripada yang tak paham. Yang benar menyembah Allah lebih banyak daripada yang tak benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Naam. والدين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه فعقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتطيب بها النفوس وتوصل
mu'taqaduha wal mutamassiku biha ila ajali ghayatin wa afdali matlubin. Watusilu mu'taqiduha wal mutamassiku biha ila ajali ghayah wa afdali matlubi. Wa dinul hanifu kulluhu dinun tayyib. Agama yang lurus ini Islam adalah agama yang semuanya dalamnya kebaikan. Baik dalam akidahnya, dia adalah akidah yang paling lurus Islam. Bandingkanlah dengan akidah yang tak jelas dari luar Islam. Tuhannya tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tak jelas, semua disembah. Ya, banyak yang disembah. Banyak kepala-kepala negara yang disembah. Subhanallah. Dibuatkan patung disembah. Banyak orang-orang yang dianggap suci disembah. Buddha disembah. Padahal dia makhluk. Ya, begitulah. Tapi lihatlah akidah Islam mengharamkan menyembah berhala. Coba kau lihat agama dulu Islam. Tuhannya rata-rata berhala. Disimbolkan. Bahkan Isa bin Maryam itu yang diklaim mereka dengan nama Yesus, Yesus. Ya, bagaimana mereka membuat patungnya berbagai macam ragam versinya. Orang Afrika Yesusnya mirip orang Afrika pula. Orang Cina mirip Cina pula. Orang Barat mirip orang Barat. Pernah saya lihat seorang pendeta itu tak nyaman dengan gambar Yesus karena bentuknya bentuk orang Barat. Dia bilang ini dia ingin menunjukkan mereka lah yang menguasai agama ini. Kita orang pinggiran, dihancurkannya patung tuh. Tak benar seperti ini. Entah mana satu yang benar. Ya, Islam mengharamkan kita untuk jangankan menyembah patung-patung. Buat patung pun kita haram, berdosa, patung bernyawa. Dilarang, tak akan masuk ke rumah orang dalam rumahnya ada berhala-berhala. Ya. Bahkan patung-patung yang tak disembah pun tak masuk malaikat-malaikat rahmat tuh ke rumah mereka. Islam mengharamkan segala macam bentuk perkara ini, jalan kepada kesyirikan. Sampai-sampai mereka menyebut rumah-rumah ibadah mereka dengan nama rumah berhala. Lihatlah agama-agama di luar Islam. Maka akidah kita begitu indah sekali. Subhanallah. Tuhan kita tak pernah beranak, tak pernah diperanakan, Tuhan yang Maha Satu. Ya, maka kata beliau, maka agama yang lurus ini semuanya agama yang dalamnya kebaikan, akidahnya baik, hukum-hukumnya cari mana hukum Allah yang tak baik. Tak ada. Qisas tak baik. Siapa bilang? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisah itu ada kehidupan baik wahai orang berakal. Negeri yang paling minim tingkat kriminalitasnya di Saudi Arabia yang menerapkan qisas. Setahun sekali bisa dihitung jari kasus qisas. Jarang pembunuhan. Bukti saja. Ya, jarang. Bisa dihitung jari. Mungkin setahun 5 kasus, 4 kasus qisas. Ya. Jarang sekali. Menunjukkan apa? Agama ini jika diterapkan hayatun, kehidupan. Potong tangan, itu hayatun, kehidupan, selamat harta benda. Tengoklah ketika pandemi ini, sebagian para tawanan-tawanan, para napi-napi, narapidana dikeluarkan gara-gara pandemi. Setelah keluar apa? Bertambah banyak kasus kriminal. Membuat mereka tak jera. Pencuri semakin dahsyat mencuri. Perampok semakin dahsyat membegal. Bahkan tak sedikit yang tembak mati. Pemerkosa demikian. Semuanya keluar memperkosa lagi. Kasus rata-rata itu adalah para residivis yang mantan tahanan napi yang dibebaskan gara-gara pandemi. Tak jera. Coba andai kata dalam Islam, apa mau tak jera tangan dah hilang sebelah? Ya, membunuh kepala dipenggal. Ya, maka baik. Ya, sementara mereka mengatakan qisas itu barbarisme. Ya, ada hukuman mati mereka ada. Bagaimana caranya? Disuntik mati. Setengah mati mereka mau mati, disuntik mati. Kadang 3 hari seminggu tak mati-mati, disuntik mati. Disetrum dengan listrik lebih dahsyat. Menderitanya dibandingkan sekali tebas selesai. Maka semuanya baik dalam hukumnya. Perhatikan perintah-perintah Allah. Tak ada yang sulit-sulit. Puasa Ustaz, mana sulitnya? Hanya kau ditunda makan siang saja.
Disegerakan makan paginya, ditunda makan siangnya ke makan sore. Subhanallah. Mana yang sulit? Tak ada orang mati gara-gara puasa. Tak ada. Mati gara-gara puasa tak ada cerita. Mana yang pak sulit? Salatnya semuanya. Zakat dimintanya 2,5%. Subhanallah. Ya. Tak banyak-banyak. Ada yang sulit. Semuanya baik, hukumnya baik, adab-adab diajarkan, tak ada adab buruk. Ya, Nabi SAW ketika diutus sebagai Rasul menyuruh kepada kebaikan, melarang keburukan, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, mengharamkan bangkai, mengharamkan kezaliman. Mana yang buruk? Ya, adab-adabnya, akidahnya yang merujuk kepada rukun iman yang keenam, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, nabinya, hari kiamat, ketentuan takdir yang baik yang buruk, semuanya akidah yang benar yang membuat hati menjadi tentram. Tingkat paling minim bunuh diri di negeri-negeri kaum muslimin, minim tingkat bunuh diri. Tingkat yang paling dahsyat bunuh dirinya di negeri yang tak mengakui Tuhan, paling banyak kasus bunuh dirinya. Tak mengakui ada Tuhan. Banyak negeri-negeri sebenarnya agamanya budaya, bukan keyakinan. Di Jepang sana mereka beragamanya budaya. Yang intinya mereka tak meyakini Tuhan. Tingkat bunuh diri di sana yang paling marak. Ya. Kau tengok juga lah bagaimana. Ya. Berjalanlah kita, pikniklah kita melihat, tak perlu kemana-mana, lihat banyak kajian-kajian perbedaan antara agama, bagaimana indahnya Islam, bagaimana buruknya agama di luar Islam. Kau tengok sekarang bagaimana Covid yang melanda negeri India, tiap hari penuh bumi, langit itu ya asap-asap bekas pembakaran manusia kremasi. Subhanallah. Kasihan. Tak dihormati orang yang telah meninggal, dibakar. Ya. Lihat Islam. Setelah mati pun dimuliakan. Tanam jasadnya, jangan lama-lama, biar dia mulia. Bahkan larang-larangan, larang duduk di atas kuburannya, dilarang. Tak boleh duduk di kuburannya. Karena dia memiliki kehormatan. Subhanallah. Sebagian orang-orang non-muslim itu, sebagaimana saya sebutkan, ada yang membakar jenazah mereka, ada yang memenggal, memutilasi jenazahnya. Salah satu agama di Persia sana ada tempat tinggi, ya tempat tinggi bagikan stadion, itu tempat jenazah. Jenazah tak boleh dikuburkan. Tak sempurna reinkarnasinya. Supaya sempurna bagaimana? Harus cepat dimakan burung-burung. Mereka mutilasi, mereka kampak jasad jenazah mereka, letakkan di atas. Datanglah burung-burung pemakan bangkai memakannya supaya cepat reinkarnasinya. Ada saya baru lihat lagi seorang biksu ya di Vietnam atau di mana saya lupa. Ya, agama mereka mengajarkan bahwasanya orang itu tak pernah mati, yang ada reinkarnasi. Ya, dia siapkan alat untuk memenggal kepalanya sendiri. Kata mereka orang itu akan menjadi sempurna reinkarnasinya ketika dia mati. Andai kata dia baik, bereinkarnasi kepada yang baik-baik. Menjadi orang yang baik-baiklah dia. Maka mereka meyakini reinkarnasi. Tokoh-tokoh itu kata mereka reinkarnasi dari orang yang mati sekian ribu tahun yang ini yang baik-baik nih. Yang tak baik reinkarnasi daripada bereinkarnasi menjadi hewan, kadang menjadi kucing, menjadi ular. Reinkarnasi, dia siapkan 8 tahun dia siapkan bagaimana cara memenggal kepala sendiri. Saya tak ingat negerinya mana, apakah di Nepal atau apa, pokoknya dari agama Buddha. Masuklah ke dalam tempat tersebut, ya, dipenggalnya kepala sendiri. Katanya itulah cara yang paling cepat untuk dapat bereinkarnasi. Subhanallah. Agama kita merokok saja haram. Wala taqtulu anfusakum, apalagi bunuh diri, jangan bunuh diri kalian. Agama yang luar biasa keindahannya. Subhanallah. Luar biasa. Maka semua yang dalam Islam ini tatma'innu lahal qulub, membuat hati tentram, tenang, jiwa menikmatinya. Subhanallah. Lihatlah betapa nikmatnya orang-orang beriman, hidupnya pasrah, tawakal kepada Tuhannya. Nikmat. Takkah kita rasakan kenikmatan ini? Ini tak dirasakan oleh orang-orang
Yang tak beriman kepada Allah tak dirasakan. Nampaknya aja glamor kehidupan mereka stres. Subhanallah. Wa tusilu mu'taqiduha wal mutamassiku biha ila ajalli ghayatin wa afdal matlub. Akan menggiring orang meyakini akidah ini, yang berpegang teguh dengannya, ya, kepada tujuan yang paling tinggi. Ya subhanallah, nikmatnya orang mukmin tak dapat dirasakan kecuali hanya orang mukmin. Ya, jauh daripada segala macam bentuk stres. Sesekali stres dah, setelah itu dikalikannya 0. Sudah takdirnya itu selesai. Dah, dikalikan 0. Ya, apapun ujian dikalikannya 0. Dapat istri cerewet, udah takdirnya itu, udahlah sabar-sabar aja, baik juganya dia. Sekali-sekalinya dia cerewet. Tenang, tentram. Luar biasa agama ini. Subhanallah, pelajari, kau pergilah, pelajari semua agama. Kau dapati Islam inilah agama yang hak, fitrah. Subhanallah. Namun hanya Allah yang orang-orang Allah beri taufik sajalah yang mengetahui keindahan ini. Allah telah tetapkan tak akan semua manusia beriman sebagai bentuk ujian. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Tuhan mau, bisa saja semua Allah membuat orang-orang beriman. Tapi Allah tak mau dengan ketentuan kauninya, tak akan mungkin semuanya beriman. Agar kita bersyukur nikmatnya iman. Kita diuji dengan berdakwah kepada mereka, diuji berjihad melawan mereka, mengangkat derajat kita dan seterusnya. Indah agama ini, teruslah pelajari, tak usah bosan-bosan. Semakin kita dalam menikmati agama ini, semakin indah hidup terasa. Subhanallah. Semakin tak gila kita dengan dunia. Dunia kita cari ya, tapi kita yakin semua sudah ditentukan, kita hanya mengambil sebab ikhtiar. Ya. Setelah itu serahkan kepada Allah Jalla wa'ala, kita hanya ikhtiar, kita yakin semua sudah diatur, hanya ikhtiar saja. Nikmat Islam ini. Ya, ketika orang lain berlimpah ruah rezekinya, tenang. Sudah nasib dia, sudah rezekinya, bukan rezekiku, seperti itu. Dan dalamnya ada kebaikan. Tak ada yang muncul iri dengki. Nikmat Islam luar biasa. Kalau kita terus belajar. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.